Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi ujian berbasis daring SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang. Jikalau kalian membuka link ujian berbasis daring SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang, maka kalian akan dihadapkan pada tampilan seperti ini jikalau kalian membukanya dengan menggunakan laptop. Jikalau misalkan aplikasi ini dibuka dengan menggunakan HP, maka tampilannya kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya, pada bagian atas, yaitu isian kotak pertama diisi dengan NISN atau ID ujian yang telah diberikan oleh panitia. Misalkan contoh seperti ini. Pada bagian kedua diisi dengan nama. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Kemudian pada bagian ketiga diisi dengan kelas. Perlu diperhatikan bahwa penulisan nama dan kelas harus sesuai seperti yang diberikan oleh panitia ujian atau panitia semester. Jikalau misalkan tidak sama persis, maka tampilannya akan muncul peringatan seperti ini. Jikalau misalkan ada peringatan periksa kembali data Anda, berarti kesalahan adalah pada pengisian salah satu, baik itu ID ujian, nama, ataupun kelas. Jadi periksa kembali data Anda atau data kalian, kemudian baru klik masuk. Jikalau data yang sudah kalian masukkan itu benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan selamat datang seperti ini, kemudian diklik lanjutkan. Pada bagian ini adalah bagian bagi atau tempat bagi kalian untuk memilih mata pelajaran. Jadi, perhatikan baik-baik pada bagian ini bahwa di sini kalian harus memilih mata pelajaran atau soal mata pelajaran sesuai dengan guru kalian. Karena kalau dalam ujian semester ataupun mid semester, biasanya masing-masing guru membuat soal. Jadi, harus diperhatikan bahwa kalian harus memilih soal yang sesuai dengan guru yang mengajar pada mapel kalian. Perhatikan juga kelasnya di sini, karena satu orang guru tentu saja bisa mengejar lebih dari satu kelas atau satu tingkat kelas. Misalkan kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12. Jadi, kalian harus betul-betul teliti dan memperhatikan nama guru dan kode kelas masing-masing secara benar. Kemudian pada bagian bawah ada isian untuk membuat password seperti ini. Ada isian untuk membuat password seperti ini. Perhatikan pada bagian ini kalian harus membuat password jikalau kalian pertama kali akan login. Yang perlu diingat bahwa password ini harus ditulis baik-baik sebelum kalian menuliskannya pada bagian ini. Sehingga nanti jikalau misalkan terlupa atau sebagaimana, maka kalian masih ada catatan tentang password tersebut. Sehingga jikalau kalian tiba-tiba harus keluar dari aplikasi ini dan ingin masuk kembali, maka password tersebut akan diminta kembali untuk dimasukkan di bagian ini. Jadi, password ini adalah yang membuat adalah kalian, kemudian dicatat dengan baik passwordnya, sehingga jikalau nanti diperlukan untuk masuk kembali ke dalam aplikasi, kalian masih bisa menggunakan password tersebut. Kemudian setelah mapelnya dipilih, misalkan ini saya memilih Ibu Lydia Sigalingging, kemudian saya buat password di sini, kemudian saya akan klik masuk. Di sini akan ada muncul tampilan sesi ujian Anda dimulai. Seperti ini. Kalian tinggal mengklik OK saja di sini. Jikalau ini di tampilan HP, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya. Klik OK saja. Kalian akan langsung masuk pada halaman ujian. Pada halaman ujian. Ini adalah tampilan yang kalian dapatkan kalau kalian membuka aplikasi ini dengan menggunakan laptop. Pada bagian sini adalah soal yang bisa kalian baca dengan cara
men-scroll ke atas ataupun ke bawah seperti ini. Kemudian pada bagian sebelah kiri ini adalah data kalian. Di sini ada nama, ada kelas, ada mapel yang sedang dikerjakan. Kemudian di bawah sini atau di bawahnya ada deretan angka-angka yang menunjukkan jumlah soal ataupun nanti jawaban soal. Di paling bawah ini ada unggah file. Jikalau misalkan ada jawaban yang berupa esai, maka jawaban tersebut bisa kalian unggah dalam bentuk file PDF melalui menu ini atau bagian ini. Di sini misalkan. Kemudian misalkan kita lihat di sini, klik choose kalau misalkan kalian mengunggah jawaban dalam bentuk file. Kemudian nanti tinggal mengklik unggah atau upload. Baik, kita tutup di sini. Kemudian selanjutnya untuk menjawab kalian cukup mengklik jawab, maka akan terbuka jendela seperti ini. Di sini kalian tinggal memilih nomor soal saja. Misalkan soal ini adalah berjumlah 40. Kita lihat. Nah, seperti ini, jumlahnya adalah 40 soal, maka pilihan nomor soal ini juga ada 40. Misalkan kita pilih nomor 1, kemudian selanjutnya kita pilih jawabannya A, B, atau C. Misalkan saya pilih D, kemudian setelah itu klik simpan. Ada konfirmasi seperti ini, klik OK saja. Nah, setelah menjawab D, maka kalian secara otomatis juga akan melihat bahwa di sini ada jawaban yang sudah muncul. Kemudian misalkan saya pilih lagi nomor 2, jawabannya adalah A, misalkan saya klik simpan, kemudian klik OK, maka di sini juga akan muncul jawaban A. Pastikan dengan baik bahwa kalian melihat jawaban kalian muncul di bagian ini, Jikalau misalkan masih kosong, berarti jawaban kalian belum tersimpan. Segera lengkapi jawaban kalian jikalau memang keadaannya demikian. Kemudian di atas ini ada bagian untuk mendengarkan file rekaman suara. Misalkan ketika ujian bahasa Inggris ataupun mapel yang lain yang memerlukan suara, maka di bagian ini akan muncul rekaman suara yang bisa kalian putar atau play untuk didengarkan sehubungan dengan soal yang diberikan. Seperti itu. Baik, selanjutnya perhatikan juga yang tidak kurang penting, yaitu waktu Anda di sini. Waktu Anda akan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah waktu ini habis, maka secara otomatis kalian akan dikeluarkan oleh sistem dari sistem aplikasi ujian ini. Jadi perhatikan baik-baik ketika mengerjakan bahwa waktu kalian adalah seperti yang tertera pada bagian ini. Jikalau sudah selesai menjawab, klik tutup saja. Kemudian kalau misalkan ingin keluar, tinggal di bagian kiri bawah sekali ada keluar selesai. Kalian tinggal mengklik bagian ini. Jikalau kalian menggunakan HP, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Seperti ini tampilannya. Untuk menjawab, kalian tinggal mengklik menu seperti ini, maka dia akan tergeser untuk melihat jawaban kalian. Maksudnya, kalian tinggal mengklik menu seperti ini. Di sini kalian bisa melihat jawaban kalian. Ya. Kemudian tombol keluar selesai ada di paling bawah. Tutup. Nah, di sini muncul file suara. Waktu Anda atau waktu kalian ada berada di atas. Kemudian untuk menjawab kalian tinggal mengklik jawab. Muncul seperti ini. Misalkan kita klik nomor 3. Saya pilih B, kemudian klik simpan. Kemudian ada notifikasi seperti ini, klik OK saja. Nah, untuk memastikan bahwa jawaban sudah tersimpan, kalian bisa mengklik menu. Kemudian kita bisa melihat di sini ada jawaban B. Seperti yang ada jawaban di sini ada juga B.
Berarti jawaban ini sudah tersimpan. Yang paling penting diingat bahwa ketika kalian menggunakan HP, maka soal yang ada di sini itu tidak akan segera muncul atau tidak muncul. Kenapa? Karena memang keterbatasan dari browser yang ada pada HP. Jadi browser pada HP seringkali tidak bisa membuka soal dalam bentuk atau file dalam bentuk PDF seperti ini. Sehingga caranya adalah ketika kalian masuk dan tidak melihat soal yang ada di sini, di bagian ini, maka klik menu, kemudian kalian klik download soal. Sekali lagi, ketika kalian tidak melihat soal yang ada di sini, maka klik menu, kemudian scroll ke bawah, kemudian klik download soal. Setelah soal terdownload, bukalah soal tersebut dan kerjakan dahulu, kemudian masukkan kembali ke dalam aplikasi jawaban-jawaban yang sudah kalian buat. Jadi caranya demikian. Sekali lagi saya ulang, jikalau kalian menggunakan HP, maka soal tidak akan langsung terbuka atau tidak terbuka langsung, atau tidak terbuka sama sekali. Maka caranya adalah klik menu, geser ke bawah, kemudian ada bagian download soal, klik saja bagian ini, kemudian soal akan otomatis terdownload, dan setelah terdownload, bukalah soal tersebut dan kerjakan, kemudian jawabannya diinput kembali ke dalam aplikasi. Dan pastikan sebelum kalian menyelesaikan semua atau menutup aplikasi ujian kalian, pastikan kalian sudah melihat bahwa bagian-bagian soal yang harus dijawab di sini itu sudah ada. Misalkan soal berjumlah 40, maka di sini nomor 1 sampai dengan nomor 40 ini sudah terjawab semua. Jikalau masih ada yang kosong, berarti itu ada bagian yang belum dijawab atau ada nomor soal yang belum dijawab. Baik, demikian hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang aplikasi ujian atau semester dari SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang ini. Yang paling penting adalah aplikasi ini sudah disetting sedemikian rupa. Maksudnya, jikalau aplikasi ini didiamkan saja selama beberapa menit tanpa dioperasikan, baik itu misalkan menjawab soal ataupun men-scroll soal, maka otomatis sesi ujian kalian akan terputus. Dan untuk itu, kalian harus masuk kembali dari awal. Jadi, jikalau kalian melihat ada tampilan seperti error, itu berarti sesi ujian kalian sudah terputus dan kalian harus masuk kembali seperti semula. Jadi bukan aplikasinya error, tetapi memang sesi ujiannya sudah habis. Dan kalian harus masuk seperti semula untuk masuk kembali ke dalam aplikasi. Demikian juga jikalau ada hal-hal lain, misalkan koneksi internet tiba-tiba putus dan sebagainya, sehingga kalian harus keluar dari sistem aplikasi ujian ini, maka tidak usah bingung, tidak usah panik, cukup tutup saja browser kalian dan masuk kembali seperti semula atau seperti biasa, dan lanjutkan ujian kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tutorial ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.